Hai Sobat Asmara Loka, tiap jenis tanaman kadang membutuhkan perlakuan dan media tanam yang berbeda. Dulu, hal-hal semacam ini suka bikin ribet karena tiap ganti jenis tanaman, saya harus mengganti jenis medianya. Nah, kali ini saya mau jelasin tentang cara bikin media tanam yang aman dipakai untuk banyak jenis tanaman, terutama tanaman hias. Media ini baik dipakai buat aglonema, anthurium, monstera, philodendron, dan banyak lagi. Nah, gimana cara meraciknya? Tonton terus videonya sampai selesai. Hal yang harus terpenuhi dalam membuat media tanam adalah porositas yang baik, persediaan nutrisi dan unsur hara, serta organisme baik yang mendukung pertumbuhan tanaman. Ketiga hal itu sangat menunjang sekali dalam proses pertumbuhan tanaman. Langsung aja, bahan yang dibutuhkan adalah 2 bagian sekam mentah yang udah difermentasi. Kenapa harus difermentasi? Karena mengandung banyak mikroba patogen dan organisme lain yang bisa merusak tanaman. Berikut proses dasar fermentasi sekam mentah. Yang pertama, sediakan 1 ember sekam mentah yang sudah dicampur 4 liter air bersih. Tapi, airnya harus yang bersih ya, dan bebas klorin seperti contohnya air sumur. Kemudian, bakteri EM4 dan larutan gula yang terbuat dari 3 sendok makan gula dan 1 gelas air. Kalau bakteri EM4 nggak ada, bisa diganti sama 200 gram tape. Campurkan 3 tutup botol EM4 pada sekam, lalu larutan gulanya juga. Setelah itu aduk hingga merata. Selanjutnya, sediakan tutup ember yang sudah dilubangi, dan jangan lupa diberi pipa kecil seperti ini. Lalu nanti ditutup dengan balon. Karena, proses fermentasi menghasilkan gas metana. Supaya, gas metana yang nanti timbul dalam proses fermentasi masuk ke dalam balon. Lalu tutup ember supaya kedap udara selama kurang lebih 30 hari. Setelah 30 hari, sekam fermentasi udah jadi, ditandai dengan warnanya yang lebih gelap dan aromanya yang sudah tidak berbau menyengat. Sekarang, sekam aman untuk digunakan. Nah, itu tadi cara memfermentasi sekam mentah menjadi siap pakai. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan adalah 1 bagian pasir malang kasar, 1 bagian andam, 1 bagian kokopit. Nah, kokopitnya juga harus yang udah diolah ya. Karena kalau belum diolah, kokopit mengandung zat tanin yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat tanin yang saya bilang sebelumnya bisa kelihatan dari warna kokopit yang coklat kemerahan. Untuk menghilangkan zat tanin pada kokopit gampang banget. Caranya, rendam kokopit pakai air sumur atau air hujan selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kalau warnanya udah nggak terlalu merah pekat, baru bisa dipakai ya. Terus, 1 bagian pupuk kandang tapi yang udah difermentasi juga ya. Lalu 1 bagian kompos bambu. Nah, kompos bambu yang saya pakai itu kebanyakan bagian akar bambunya ya. Karena selain poros, akar bambu mengandung banyak sekali jamur trichoderma yang berfungsi melindungi tanaman dari jamur patogen seperti fusarium dan pythium penyebab busuk akar. Juga mengandung bakteri PGPR yang membantu penyerapan nitrogen oleh akar. Lalu selanjutnya, 1 bagian akar pakis cacah dan 1 bagian perlite. Langsung aja campurkan semua bahan ke dalam 1 wadah lalu aduk sampai rata. Setelah itu, tutup dan seperti biasa biarkan dulu selama 3 hari untuk jaga-jaga biar panas medianya hilang. Nah, setelah 3 hari, baru medianya siap digunakan. Sebetulnya, kita punya banyak cara untuk membuat media yang bagus dan bernutrisi. Nah, semuanya boleh dicoba. Tapi untuk saya sendiri, lebih berkeyakinan kalau organisme baik bakteri ataupun jamur nggak semuanya merugikan tanaman. Jadi saya nggak pernah pakai lagi tuh pupuk, fungisida, ataupun bakterisida sintetis. Saya lebih suka pakai yang organik karena nggak membunuh bakteri dan jamur yang baik. Karena mereka adalah bagian penting dalam ekosistem kecil dalam media tanam, yang sangat membantu pertumbuhan tanaman secara alami. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Stay terus di channel Taman Asmara Loka untuk info lainnya.